يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan program kegiatan kita, dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tentang konsep mabni dan mu'rab, seputar itu. Tapi sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Sebelum saya membahas atau mengkaji tentang konsep mabni dan mu'rab, ada baiknya menurut saya pemirsa terlebih dahulu mengetahui tentang peta konsep terkait dengan mabni mu'rab itu sendiri. Mari ke sini. Jadi begini, kalimah gitu ya, atau kata sering saya katakan, dalam konteks mabni dan mu'rab itu bisa dibedakan menjadi dua. Ada yang memiliki fungsi sebagai amil, ada yang memiliki fungsi sebagai ma'mul. Gitu ya. Kemudian yang amil ini nanti dibagi menjadi dua, ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya ma'nawi. Ini ya. Yang lafzi bisa jadi berupa fi'il, bisa jadi berupa isim, bisa jadi berupa huruf. Ya, sedangkan yang maknawi ini terjadi dalam konteks fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari ini peta konsepnya ditulis dulu yang penting. Kemudian dalam konteks mubtada. Mubtada. Gitu ya. Ini namanya amil maknawi ibtidai. Ibtidai. Gitu ya. Yang ma'mul ini itu ada dua ya, kawasannya. Ada kalanya masuk dalam kategori fi'il ya, ma'mulnya itu ada yang isim. Yang fi'il itu memungkinkan dibagi mabni dan mu'rab. Petanya di sini. Isim juga begitu, mabni dan mu'rab. Begitu. Bagaimana cara membacanya ini? Coba diperhatikan ini. Ya. Jadi kalimah atau kata dalam konteks mabni dan mu'rab itu memungkinkan untuk kemudian diklasifikasikan sebagai amil. Amil itu adalah sesuatu yang memaksa. Memaksa kalimah yang dimasukinya untuk kemudian tunduk pada kemauannya. Itu amil namanya. Yang dipaksa itu namanya ma'mul. Saya contohkan misalnya, kalau seandainya saya tulis misalnya Ja'a Muhammadun misalnya, ini dibaca Muhammadun itu lebih disebabkan karena dipaksa oleh amil ja'a. Ini namanya amil, ini namanya ma'mul. Ya, pola hubungan. Kita masuk dalam konteks ini. Mabni mu'rab itu pasti pada akhirnya pembahasan tidak bisa lepas dari amil dan ma'mul. Oleh sebab itu, saya kepingin terlebih dahulu mendasari pemikiran kita, peta konsepnya itu seperti apa. Ya, peta konsepnya amil ma'mul itu seperti apa, mabni mu'rab itu seperti apa. Jadi kenapa kok kemudian dibaca Muhammadun? Lebih disebabkan karena dipaksa oleh yang namanya amil. Ini namanya dipaksa, ini yang namanya mempengaruhi, ini yang dipengaruhi. Ini yang memaksa, ini yang dipaksa. Gitu ya.
harus ditegaskan bahwa sebuah kalimah tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa, tidak memungkinkan untuk dibaca nasab, tidak memungkinkan untuk dibaca jar, atau tidak memungkinkan untuk dibaca jazm kalau seandainya tidak ada amilnya. Ini konsepnya begitu. Jadi ekstrim banget ulama nahwu. Ya. Sebuah kalimah tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa, tidak memungkinkan untuk dibaca nasab, tidak memungkinkan untuk dibaca jar, tidak memungkinkan juga untuk dibaca jazm kalau seandainya tidak ada amilnya. Ya, yang memaksa itu adalah amil, yang dipaksa itu adalah ma'mul. Dalam tataran selanjutnya, amil itu karena konsistensi para ulama itu dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya maknawi ibtidai. Gambarannya begini. Kenapa kok sampai ada klasifikasi seperti itu? Kalau seandainya misalnya saya contohkan alal kursiyi misalnya. Alal kursiyi. Kalau ditanya kenapa ini kok kemudian dibaca jar, lebih disebabkan karena dia dimasuki oleh huruf jar ala. Akhirnya alal kursiyi. Ya kan? Ini jelas kelihatan, ada lafadznya. Misalnya begitu. Tapi kalau seandainya ditanya misalnya ini Muhammadun qaimun, kalau seandainya ditanya qaimunnya, gampang menjawabnya. Kenapa kok kemudian ini qaimun? Mana amilnya? Amilnya Muhammad. Coba diperhatikan. Tapi kalau seandainya ditanya kenapa Muhammadun itu kok kemudian dibaca Muhammadun, tidak dibaca Muhammadan, tidak dibaca Muhammadin, ini mana amilnya? Kenyataannya di sini tidak ada yang mendahului. Diperhatikan. Disinilah kemudian konsistensi para ulama membedakan yang memaksa atau kemudian disebut sebagai amil itu ada yang bisa bersifat lafzi, kelihatan. Ya. Alal kursiyi, ini ada ala. Ini amilnya kelihatan ini. Amilnya kelihatan. Qaimun di sini ini amilnya, ya. Ini amilnya. Tapi kalau seandainya mubtada itu sendiri yang ditanya, kenapa mubtada itu kok kemudian dibaca rofa? Ini tidak ada amilnya ini. Inilah kemudian konsistensi para ulama yang menegaskan tidak bisa yang namanya sebuah lafadz itu dibaca rofa, tidak bisa yang namanya sebuah lafadz itu dibaca nasab, dibaca jar, dibaca jazm kalau tidak ada amilnya. Realitasnya mubtada tidak memiliki amil. Realitasnya fi'il mudhari. Coba di sini misalnya yansuru misalnya, layansuro misalnya. Ini sekedar lam yansur. Kalau seandainya misalnya ditanya, kenapa kok kemudian dibaca layansuro, ada amil lam, lan di sini, amil nasab. Ya kan? Kalau seandainya ditanya, kenapa kok kemudian dibaca lam yansur misalnya, karena ada amil lam. Ini kelihatan, ini sifatnya lafzi, ini sifatnya lafzi, kelihatan banget. Gitu kan? Tapi kalau seandainya ditanya, kenapa ini kok dibaca yansuru? Katanya, sebuah lafadz itu tidak memungkinkan dibaca rofa, tidak memungkinkan dibaca nasab, tidak memungkinkan dibaca jar, tidak memungkinkan dibaca jazm kalau tidak ada amilnya. Realitasnya yansuru tidak ada amilnya. Disinilah kemudian para ulama menegaskan amil itu ada dua. Ada yang kelihatan yang kemudian kita sebut sebagai lafzi, ada yang tidak kelihatan yang kita sebut sebagai amil maknawi ibtidai. Itu terjadi dalam konteks fi'il mudhari yang tajarrud anin nawasibi wal jawazim, dan juga terjadi dalam konteks mubtada. Saya ulangi lagi ya, gitu ya. Kalimah dalam konteks mabni mu'rab ini nanti mabni mu'rab masuknya ini adalah merupakan skema ini merupakan pendasar untuk masuk dengan mudah tentang konsep mabni mu'rab itu. Kalau seandainya kita berbicara tentang mabni mu'rab, bagaimanapun juga kita pada akhirnya harus masuk pada pembahasan apa itu amil, apa itu ma'mul. Amil itu apa? Amil itu adalah sesuatu yang memaksa. Sebuah kalimat dibaca rofa karena dipaksa oleh amil, menghendaki amil itu untuk kemudian kalimah yang dimasukinya dibaca rofa. Kenapa sebuah kalimah itu kok kemudian dibaca nasab? Karena amilnya adalah menuntut untuk dibaca nasab. Begitu. Kenapa sebuah kalimah itu misalnya kok dibaca jar? Karena dimasuki oleh amil, karena kalimah tersebut dimasuki oleh amil yang menuntut
untuk agar yang namanya kalimah yang dimasukinya itu untuk kemudian dibaca jar. Pun juga demikian ketika jazm. Kenapa kok sebuah kalimah itu kok kemudian dibaca jazm? Lebih disebabkan karena amil yang masuk pada kalimah tersebut menuntut untuk kemudian dibaca jazm. Itu semacam itu. Ya, jadi amil itu adalah sesuatu yang memaksa. Diperhatikan, memaksa. Ya, gitu. Yang dipaksa itu apa? Ma'mul. Itu semacam itu. Ya. Amil dalam tataran selanjutnya dibagi menjadi dua macam. Ini konsistensi para ulama. Ada amil yang sifatnya lafzi, kelihatan apakah itu nanti berupa fi'il memungkinkan, berupa isim juga memungkinkan, berupa huruf juga memungkinkan. Amil itu sendiri, ya. Ada yang sifatnya maknawi, ibtidai, ya. Tidak ada amil realitasnya. Kalau seandainya ini kemudian saya ulang lagi, Muhammadun qaimun. Kalau seandainya ini kenapa kok kemudian dibaca qaimun? Ya ini jadi khabar. Khabar itu amilnya adalah mubtada. Jelas itu. Ya kan? Kalau seandainya ditanya kenapa kok qaimun? Ini karena amilnya adalah Muhammadun sebagai mubtada sehingga butuh khabar. Tapi kalau seandainya saya tanya, kalau Muhammadun itu sendiri, kenapa kok kemudian dibaca Muhammadun, kok tidak dibaca Muhammadan, kok tidak dibaca Muhammadin misalnya, itu akan kesulitan. Karena realitasnya Muhammad ini ada di awal kalimat, tidak didahului oleh kalimat yang lain. Dalam konteks inilah konsep amil maknawi ibtidai itu dimunculkan. Karena apa? Konsistensi para ulama. Diperhatikan, konsistensi para ulama yang menegaskan bahwa sebuah kalimah tidak memungkinkan, sebuah kata tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa, tidak memungkinkan untuk dibaca nasab, tidak memungkinkan untuk dibaca jar, tidak memungkinkan untuk dibaca jazm, kecuali dimasuki oleh amil. Ya kan? Saya ulangi lagi. Kalau seandainya ditanya tentang layan suro, kenapa kok kemudian dibaca yan suro? Itu gampang. Kenapa? Karena dimasuki amil lan. Lan kelihatan. Secara lafaz ada tulisannya. Kalau seandainya ditanya, kenapa ini kok dibaca lam yansur? Ya karena ada amilnya lam. Lam itu amil jazm. Sehingga di sini harus dijazm, sukun misalnya. Itu gampang kalau. Tapi kalau seandainya ditanya tentang yansuru, kenapa kok kemudian dibaca dhammah? Kenapa kok kemudian dibaca rofa? Ini tidak menemukan alasannya. Karena apa? Ini tidak didahului oleh kalimat yang lain. Kenyataannya di sini tidak ada apa-apa. Kok kemudian mau disebut sebagai amil kan? Dalam konteks inilah kemudian ada yang amil sifatnya lafzi, ada amil sifatnya maknawi. Maknawi itu apa maksudnya? Tidak ada lafadznya, akan tetapi di situ dianggap ada amil. Itu semacam itu. Tidak ada lafadznya memang, ya kan? Dan itu amil maknawi ibtidai itu terjadi dalam konteks fi'il mudhari' yang tajarrud anin nawasibi wal jawazim, sepi dari amil nasab dan amil jazm, dan juga terjadi dalam konteks mubtada. Itu saja. Jadi amil maknawi ibtidai itu hanya terjadi pada dua kasus itu, ya, untuk konsistensi ini. Kasusnya adalah fi'il mudhari' yang tajarrud anin nawasibi wal jawazim, kasusnya adalah mubtada. Itu semacam itu, ya. Jadi kemudian ada amil yang itu dibagi menjadi dua, lafzi dan maknawi. Ada juga yang disebut sebagai makmul, gitu ya. Makmul itu bisa jadi makmulnya itu berupa kalimat fi'il, bisa jadi berupa makmulnya itu adalah berupa kalimat isim. Sehingga begini, saya tegaskan. Kalau seandainya makmulnya itu adalah berupa fi'il, dan fi'ilnya ternyata masuk dalam kategori mabni, maka harokat huruf akhirnya tidak mengalami perubahan. Ya kan? Tidak mengalami perubahan. Kalau seandainya makmulnya berupa fi'il dan fi'ilnya ternyata berupa fi'il yang mu'rab, maka memungkinkan terjadi perubahan. Ya, ketika dimasuki dipaksa oleh amil. Kalau seandainya masuk pada kalimah makmulnya berupa kalimah isim, ketika kalimah isim termasuk dalam kategori mabni, maka memungkinkan maka yang namanya harokat huruf akhirnya tidak mengalami perubahan. Tapi ketika kemudian yang namanya makmulnya berupa isim yang mu'rab, maka harokat huruf akhirnya itu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan amil yang ada. Kalau amilnya rofa, maka pada akhirnya makmulnya harus dibaca rofa. Kalau amilnya adalah nasab misalnya,
amil nasab, maka kalimah isim yang dimasukinya itu harus dibaca nasab. Pun juga demikian ketika amilnya adalah amil jar, maka kalimah isim yang dimasukinya juga harus dibaca jar. Itu semacam itu, ya. Petanya seperti itu. Kalimah secara umum dalam konteks mabni mu'rab itu dibagi menjadi dua. Ini pasti kenalan tentang itu. Karena nanti dalam tataran selanjutnya yang namanya mabni kan diterjemahkan lafadz yang harokat huruf akhirnya tidak memungkinkan untuk berubah-ubah meskipun dimasuki oleh amil. Mesti ada kata-kata meskipunnya, ya begitu. Apa fi'il mu'rab itu? Fi'il mu'rab adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya dapat berubah-ubah sesuai dengan amil yang masuk. Itu semacam itu. Jadi konsep mabni mu'rab yang di sini ada pada halaman berapa itu 69 itu tidak memungkinkan untuk kemudian difahami secara bagus kalau seandainya peta konsep kita tentang amil dan makmul itu belum bagus. Itu semacam itu, ya. Oleh sebab itu saya mendasari terlebih dahulu untuk bisa faham tentang itu, bahwa kalimah secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang masuk dalam kategori amil, ada yang masuk dalam kategori makmul. Amil itu adalah yang memaksa, kalau yang mempengaruhi. Makmul itu adalah yang dipaksa, yang dipengaruhi. Dalam tataran selanjutnya, yang namanya amil itu memungkinkan dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya maknawi, ibtidai itu namanya. Lafzi memungkinkan berupa fi'il, memungkinkan berupa isim, memungkinkan juga berupa huruf. Ya, maknawi, ibtidai itu terjadi dalam konteks, ini cara bacanya begitu, terjadi dalam konteks fi'il mudhari' yang tajarrud anin nawasibi wal jawazim, dan juga terjadi dalam konteks mubtada'a. Makmul memungkinkan berupa fi'il, memungkinkan berupa isim. Ketika makmulnya berupa fi'il yang mabni, maka harokat huruf akhirnya ketika dimasuki amil tidak mungkin ada perubahan. Begitu. Ketika makmulnya berupa fi'il yang mu'rab, ketika dimasuki oleh amil, maka harokat huruf akhirnya ada perubahan nanti. Begitu. Ketika makmulnya berupa isim dan isimnya berupa isim yang mabni, misalnya, ketika dimasuki oleh amil, maka tidak memungkinkan harokat huruf akhirnya mengalami perubahan. Itu cara bacanya begitu. Ketika makmulnya berupa isim dan isimnya berupa isim yang mu'rab, ketika dimasuki amil, maka memungkinkan terjadi perubahan. Itu seperti itu, ya. Jadi saya contohkan satu-satu sebelum masuk pada itu, biar gampang. Ini ya, ini saya contohkan untuk yang lafadz yang lafzi, misalnya ini yang fi'il. Ini ja'a Muhammadun, ini amil berupa fi'il. Ya. Ini misalnya seperti lafadz, misalnya kalau ya seperti yang tadi, Muhammadun qaimun. Ini amil berupa isim ini. Ini amil berupa fi'il, ini amil berupa isim. Kemudian ini yang berupa huruf adalah misalnya di sini alal kursiyi. Misalnya begitu. Ini amil. Ya. Amil, ini juga amil berupa isim, ini amil berupa fi'il. Begitu ya. Dan kelihatan, oleh sebab itu disebut sebagai lafzi. Ini ja'a memang fi'il ini. Ja'a adalah fi'il maklum. Karena fi'il maklum menuntut kalimah isim yang dimasukinya untuk kemudian dibaca rafa' sebagai fa'il. Karena demikian Muhammadun itu adalah ditentukan sebagai fa'il. Amilnya adalah ja'a, makmulnya adalah Muhammadun. Ini makmul. Begitu ya. Muhammadun adalah mubtada. Mubtada itu butuh kelengkapan yang namanya khabar yang nanti dibaca rafa'. Amilnya adalah Muhammadun isim, kemudian khabarnya ini adalah makmulnya. Ya, ini dibaca rafa'. Ya, itu semacam itu. Alal kursi ini berupa huruf. Alal kursi, al kursi dibaca jar lebih disebabkan karena dimasuki oleh ala. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan secara umum kalimah kata secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang berposisi atau yang berfungsi sebagai amil, ada yang berfungsi sebagai makmul. Amil itu maksudnya adalah lafadz yang memaksa kalimah yang dimasukinya untuk tunduk pada kemauannya. Amil rafa' memaksa kalimah yang dimasukinya untuk dibaca rafa'. Amil nasab memaksa kalimah yang dimasukinya untuk dibaca nasab. Amil jazm memaksa kalimah yang dimasukinya untuk dibaca jazm. Amil jar memaksa kalimah yang dimasukinya untuk kemudian dibaca jar. Itu semacam itu, ya.
Secara umum amil ada dua macam, ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya maknawi. Sehingga seperti yang tadi kita tegaskan itu, kalau seandainya kemudian ditanya tentang misalnya seperti lafadz yadribu tadi itu, yansuru tadi yadribu, kenapa ini kok kemudian dibaca rofa misalnya? Ini kenyataannya tidak ada amilnya, ya kan? Kenapa yansuru kok dibaca rofa? Kenyataannya tidak ada amilnya, ya. Oleh karena demikian penting konsep ini bahwa amil konsistensi kita tetap. Lafadz tidak memungkinkan dibaca rofa, tidak memungkinkan dibaca nasab, tidak memungkinkan dibaca jar, tidak memungkinkan dibaca jazm, kecuali ada amil yang memang menuntut untuk dibaca rofa, kecuali ada amil yang menuntut untuk dibaca nasab, dibaca jar, dan dibaca jazm. Selama tidak ada amil, maka tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa, nasab, jar, atau jazm. Ya kan? Realitas semacam ini atau pandangan semacam ini akan bermasalah ketika diterapkan dalam konteks mubtada, akan bermasalah ketika diterapkan dalam konteks fi'il mudhari. Kenapa? Realitasnya fi'il mudhari yang tajarrud anin nawasibi wal jawazim, ya, realitasnya fi'il mudhari yang sepi dari amil nasab dan amil jazm, tidak ada amilnya. Itu realitasnya seperti itu. Berarti kan kaidah awal tadi yang mengatakan bahwa sebuah lafadz tidak memungkinkan dibaca rofa, tidak memungkinkan dibaca nasab, tidak memungkinkan dibaca jar, tidak memungkinkan dibaca jazm misalnya, itu kalau seandainya tidak karena tuntutan amil kan gugur di sini. Ini tidak ada amilnya. Tapi kenapa kok dibaca rofa? Muhammadun qaimun, Muhammadun tidak ada amilnya, ya. Kalau qaimun bisa kita sebutkan ini amilnya. Muhammadun adalah amilnya. Tapi kalau Muhammadun sebagai makmul, ini makmulnya misalnya, mana amilnya? Amilnya mana di sini? Tidak ada. Karena demikian, ya, peta konsep amil itu ada dua macam, ada amil lafzi dan amil maknawi, menjadi penting untuk kemudian ditegaskan untuk konsistensi berpikir kita. Jadi murid-murid kita ketika ditanya, Ustadz, katanya kalau tidak ada amil kok kemudian kan nggak boleh dibaca rofa, nasab, jar, dan jazm. Itu kan, ini fi'il mudhari kan nggak ada amilnya. Jelas-jelas tidak ada, secara lafadz nggak ada. Akhirnya jawabannya adalah, ya memang amil itu ada dua macam. Ada yang disebut sebagai amil lafzi kelihatan, ada yang disebut sebagai amil maknawi tidak kelihatan. Ya, begitu. Amil maknawi ini tidak terlalu ribet karena hanya terjadi pada dua hal saja, yaitu pada fi'il mudhari yang tajarrud anin nawasibi wal jawazim dan fi'il dan mubtada saja. Yang selainnya tidak. Itu semacam itu, ya. Jadi semacam itu untuk konsep amilnya. Untuk makmulnya saya contohkan sekarang, ya. Saya contohkan ini. Kalau seandainya fi'il itu mabni misalnya, contohnya misalnya daraba misalnya, ini tidak ada amil, bacaannya adalah daraba. Ada amil an misalnya, ya an daraba misalnya. Ada amil an yang seharusnya memaksa dibaca nasab, ya tetap tidak ada amil, ya dibaca fathah. Kemudian ada amil in, tetap dibaca daraba. Apa namanya kesimpulannya? Amil di sini tidak ngefek pada harokat huruf akhirnya. Bandingkan dengan misalnya yang mu'rab misalnya. Bandingkan dengan yang mu'rab misalnya. Ini ketika tidak ada amil lafzinya menjadi yansuru. Ya, ini dibandingkan. Kalau seandainya ada amil lan menjadi layan surah. Nah, begitu. Ya kan? Ketika ada amil lam yansur. Nah, kenapa kok kemudian di sini ada perubahan, di sini tidak ada perubahan? Lebih disebabkan karena memang status dari keduanya ini adalah beda. Ini termasuk dalam kategori fi'il yang mabni, ini termasuk dalam kategori fi'il yang mu'rab. Fi'il mabni ketika kemudian dimasuki oleh amil, maka harokat huruf akhirnya tidak memiliki efek apapun, tidak mengalami perubahan. Doroba selamanya tetap akan doroba. Apakah kemudian akhirnya dimasuki an atau in, itu tetap aja dibaca doroba. Tidak demikian dengan yansuru, ya. Tidak demikian dengan yansuru. Ketika ada tidak ada amil, bacaannya yansuru. Ketika ada amil lan yang merupakan amil nasab, ini adalah la yansuro. Ketika ada amil lam, itu menjadi lam yansur. Ya, itu semacam itu. Ya. Jadi ketika makmulnya berupa fi'il,
ketika fiilnya berupa fiil yang mabni, ketika dimasuki amil, maka harokat huruf akhirnya tidak memiliki dampak apapun perubahan, nggak ada, ya. Tapi ketika fiilnya berupa fiil mu'rab, maka ketika dimasuki oleh amil, maka terjadi perubahan. Ini mu'rab ini. Yansuru, layyansura, lam yansur, doroba, andoroba, indoroba. Itu semacam itu, tidak ada. Tetap ada amil ya bacaannya doroba, tidak ada amil ya bacaannya doroba. Itu kesimpulannya seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah mabni. Mabni, harokat huruf akhirnya sama sekali tidak akan mungkin mengalami perubahan meskipun dipaksa oleh amil. Sedangkan yang mu'rab itu harokat huruf akhirnya itu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan amil. Ketika amilnya itu yang masuk pada kalimah yang mu'rab itu adalah menuntut untuk dibaca rofa, ya kemudian makmulnya harus dibaca rofa. Pun juga demikian ketika menuntut dibaca jazm, makmulnya harus dibaca jazm. Itu semacam itu. Kapan itu terjadi? Ketika makmulnya berupa lafadz atau kalimah yang mu'rab. Itu semacam itu. Saya contohkan yang isim sekarang. Ya. Bedakan ini. Agak sini kan sudah kan ya? Bedakan. Saya contohkan biar jelas. Misalnya yang isim jaa, misalnya hadza al-waladu, ra'aitu hadza al-walada, marartu ya bihadza al-waladi. Nah, begitu. Ini yang dianukan ininya, yang hadanya. Nah, ini. Bandingkan dengan jaa Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Ini, ya kan? Kasusnya ini sama ini. Yang pertanyaan adalah amilnya jaa menuntut kalimah yang sesudahnya itu untuk kemudian dibaca rofa sebagai fa'il. Ini fa'il. Ini amilnya adalah ro'a adalah fi'il muta'addi menuntut kalimah yang sesudahnya dalam hal ini adalah hadza untuk dijadikan sebagai maf'ul bi. Marartu bi, ada bi. Di sini ya, bi. Maka menuntut kalimat ini untuk kemudian dibaca majrur karena dimasuki huruf jar. Ya. Posisi hadza di atas ini sama persis dengan posisi Muhammadun karena amilnya sama-sama ja'anya, ini sama-sama ja'anya, sama-sama amil ro'a itu sama dengan ini, amilnya sama-sama binya sama dengan ini. Tapi kelihatan banget untuk lafadz Muhammadun itu bisa berubah menjadi Muhammadun, bisa berubah menjadi Muhammadan, bisa berubah menjadi Muhammadin. Tuntutan amil di sini itu ada perubahan untuk makmulnya itu kelihatan secara kasat mata. Ada tandanya di sini. Di sini di dhammah, di sini di fathah, di sini di kasrah. Ya, berarti apa? Bisa dipastikan makmulnya di sini mengalami perubahan. Harokat huruf akhirnya mengalami perubahan. Ada taghyir di sini, ada perubahan di sini. Sementara makmulnya yang berupa hadza di sini itu sama sekali apakah pada waktu rafa bacaannya hadza, waktu nasab bacaannya hadza, pada waktu jar juga bacaannya hadza. Kenapa kok kemudian tidak mengalami perubahan padahal hukumnya ini berbeda, yang di sini hukumnya rafa, di sini hukumnya nasab, di sini hukumnya jar, akan tetapi sama sekali tidak ada perubahan. Kenapa? Karena kebetulan yang sedang dimasuki oleh amil atau makmulnya itu berupa isim yang mabni. Sementara Muhammadun termasuk isim yang mu'rab. Karena isim yang mu'rab, pengaruh amil secara kasat mata bisa dibuktikan dengan adanya perubahan harokat huruf akhirnya. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Itu semacam itu. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Itu semacam itu. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan tentang peta konsep. Yang akan datang kita akan berbicara tentang mabni mu'rab. Peta ini sudah gampang, sudah bisa dijadikan sebagai pintu masuk untuk kemudian masuk pada konsep mabni dan mu'rab sehingga menjadi lebih mudah. Saya ulangi lagi bahwa kalimah kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua macam. Melihat posisinya itu
apa saja itu, ada yang memiliki fungsi sebagai amil, ada yang memiliki fungsi sebagai ma'mul. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang mabni dan mu'rab, maka kita tidak bisa lepas dari konsep amil dan ma'mul. Itu penting. Amil ma'mul itu bisa dijadikan sebagai pintu masuk untuk memahami dengan baik tentang konsep mabni dan mu'rab. Apa amil itu? Amil itu adalah lafadz yang memaksa. Ma'mul itu apa? Yang dipaksa. Kalau seandainya dicontohkan ja'a Muhammadun, maka amilnya adalah ja'a, Muhammadun adalah makmulnya. Ja'a adalah yang memaksa, makmulnya yang dipaksa itu adalah Muhammadun. Itu semacam itu, ya. Amil dalam tataran selanjutnya itu ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya maknawi. Kenapa kok kemudian pembagian lafzi dan maknawi ini penting untuk kemudian diperhatikan? Lebih disebabkan untuk konsistensi. Konsistensi apa? Konsistensi pada sebuah aturan di mana sebuah kalimah itu tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa, tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca nasab, tidak memungkinkan untuk dibaca jer, tidak memungkinkan untuk dibaca jazm, itu kalau seandainya tidak karena tuntutan amil. Kalau tidak ada amilnya, maka tidak memungkinkan untuk dibaca rofa, tidak memungkinkan dibaca nasab, tidak memungkinkan untuk dibaca jer, tidak memungkinkan juga dibaca jazm. Realitasnya adalah lafadz yadribu itu dibaca rofa. Realitasnya tidak ada amilnya. Muhammadun qaimun, Muhammadun mubtada itu adalah dibaca rofa. Tapi kenyataannya sebelum mubtada sama sekali tidak ada tulisan. Itu semacam itu. Oleh sebab itu kita simpulkan bahwa secara kasat mata, secara lafadz, konsep mubtada dan fi'il mudhari itu tidak ada amilnya. Dalam konteks inilah kemudian para ulama untuk konsistensi berpikir membedakan amil pada dua. Ada yang disebut sebagai amil lafzi, ada yang disebut sebagai amil maknawi. Amil maknawi itu apa? Tidak ada amil tapi dianggap ada amil. Sehingga ketika kemudian murid-murid kita bertanya, yang suruh itu mana amilnya? Oh, ini ada amilnya berupa amil maknawi. Ya kan? Tajarrud anin nawasibi wal jawazim itu. Ini amil mubtada Muhammadun qaimun. Kalau qaimun sudah jelas ada amilnya berupa Muhammadun. Tapi Muhammadun yang ada di awal kalimat itu, yang dibaca rofa itu amilnya mana? Itu jawabannya adalah ini amilnya adalah amil maknawi ibtidai. Sehingga ketika misalnya kita membuat rumusan tadi dikatakan bahwa lafadz tidak memungkinkan dibaca rofa, nasab, jer atau jazm kecuali ada karena tuntutan amil, itu menjadi konsisten dengan adanya pembagian amil itu ada dua macam, ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya maknawi. Itu semacam itu. Sedangkan makmul itu ada yang berupa fi'il, ada yang berupa isim. Fi'il ini adalah ada yang mabni, ada yang mu'rab. Isim juga demikian, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Peta konsepnya seperti itu. Fi'il yang mabni ketika dimasuki amil sama sekali harokat huruf akhirnya tidak akan ada perubahan. Fi'il yang mu'rab ketika ada amil maka harokat huruf akhirnya memungkinkan ada perubahan, ya, ada perubahan i'rab, ada perubahan harokat di situ. Ya begitu ya. Isim yang mabni ketika dimasuki amil harokat huruf akhirnya tidak berubah. Isim yang mu'rab ketika dimasuki amil maka harokat huruf akhirnya itu akan ada perubahan, ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan, ya, untuk konsep mabni dan mu'rab itu, apakah itu berupa fi'il, apakah berupa isim, dasar untuk kemudian pintu masuk untuk masuk ke sana lebih mudah adalah peta konsep bahwa kalimah itu ada dua macam yang sudah saya tegaskan berulang-ulang itu, ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.